Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita waktu pada kesempatan kali ini. Kali ini saya atas nama Muhammad Multazam dengan NIM 22030150141. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu perawatan cedera lutut. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu pengertian cedera lutut. Cedera lutut merujuk pada segala jenis kerusakan atau trauma yang terjadi pada bagian lutut. Trauma yang terjadi pada bagian lutut yang merupakan salah satu sendi yang paling penting di tubuh manusia. Cedera lutut dapat melibatkan berbagai struktur, termasuk ligamen, tendon, kartilago, dan tulang, dan dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas seperti kecelakaan, aktivitas olahraga, ataupun mengangkat beban yang berat. Berikutnya itu jenis-jenis cedera. Yang pertama itu cedera ligamen lutut. Contohnya seperti ACL. ACL biasa terjadi karena gerakan tiba-tiba yang melibatkan perubahan arah pada lutut kita. Yang kedua itu PCL. PCL biasa terjadi karena gerakan tiba-tiba atau akibat trauma langsung pada lutut atau benturan keras pada lutut. Yang ketiga itu LCL, akibat tekanan dari samping lutut. Yang kedua itu patah tulang lutut. Patah tulang lutut adalah cedera yang paling serius yang dapat menyebabkan nyeri, kesulitan bergerak, dan bahkan susah untuk meluruskan kaki kita. Yang ketiga itu cedera overuse, cedera lutut yang terjadi ketika lutut sering digunakan dan kemudian menimbulkan gangguan. Yang keempat itu dislokasi lutut, kondisi di mana tulang di sendi lutut bergeser atau keluar dari posisi normalnya. Yang kelima itu keseleo atau terkilir, sering terjadi karena ligamen atau jaringan ikat lutut mengalami cedera akibat gerakan yang salah, seperti saat kita bermain bola, bermain voli, ataupun bermain basket dan lain-lain. Yang keenam itu cedera meniskus. Cedera meniskus adalah kondisi berupa adanya luka atau sobekan pada tulang rawan lutut. Adapun yang keempat itu dislokasi lutut, kondisi di mana tulang di sendi bergeser atau keluar dari posisi normalnya. Yang kelima itu keseleo atau terkilir, sering terjadi karena ligamen atau jaringan ikat lutut mengalami cedera. Akibatnya gerakan yang salah, seperti saat kita bermain bola, bermain voli, atau lain-lain. Yang keenam itu cedera meniskus, kondisi berupa adanya luka atau robekan pada tulang rawan lutut kita. Adapun diagnosis cedera pada lutut. Yang satu itu pemeriksaan fisik. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada area lutut untuk menilai gejala seperti pembengkakan, nyeri, atau deformitas. Yang kedua itu pemeriksaan penunjangan. Untuk memastikan diagnosis, dokter mungkin akan melakukan pemeriksaan penunjangan seperti foto röntgen, MRI, atau uroskopi untuk melihat kerusakan pada
tulang atau jaringan lunak di sekitar lutut kita. Dan adapun yang ketiga itu anamnesis. Dokter akan menanyakan aktivitas sebelumnya yang dapat menyebabkan faktor cedera pada kita. Yang keempat itu tes khusus. Tes khusus seperti tes isopometrik otot atau tes drawer anterior atau posterior dapat dilakukan untuk mengevaluasi kerusakan ligamen tertentu. Berikutnya itu pengelolaan atau perawatan cedera lutut. Yang pertama itu istirahat dan hindari stres yang berlebihan. Hindari aktivitas yang memberikan tekanan berlebihan pada lutut kita. Yang kedua itu terapi dingin. Mengompres area luka dengan kompres dingin dan mengurangi pembengkakan ataupun nyeri. Yang ketiga itu kompres. Kompresi area luka menggunakan perban atau bantalan elastis dapat mengurangi pembengkakan pada cedera kita. Yang keempat itu ketinggian. Tinggikan area cedera kita melebihi jantung kita. Yang kelima itu obat pereda nyeri. Mengkonsumsi obat pereda nyeri misalnya seperti paracetamol untuk mengurangi nyeri pada cedera kita. Yang keenam itu fisioterapi. Program terapi fisik dapat membantu memperkuat otot-otot di sekitar lutut kita, meningkatkan kelenturan dan memperbaiki postur tubuh kita. Yang ketujuh itu latihan rehabilitasi. Ikuti latihan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh profesional direkomendasikan oleh profesional medis untuk mempercepat pemulihan dan pencegahan kambuh cedera kita lagi. Dan adapun yang kedelapan itu yaitu konsultasikan dengan dokter. Jika cedera lutut Anda sangat parah, konsultasikan dengan ahli bedah, ortopedi atau spesialis olahraga untuk mendapatkan diagnosis dan rencana perawatan dengan tepat. Yang kesembilan itu pengobatan dan pemantauan jangka panjang. Beberapa cedera lutut harus memiliki perawatan yang cukup panjang. Dan adapun pencegahan cedera lutut, yang pertama itu kita harus pemanasan sebelum memulai aktivitas olahraga. Yang kedua itu meningkatkan otot hamstring atau otot kaki kita. Yang ketiga itu menggunakan perlindungan yang sesuai. Yang keempat itu menghindari gerakan yang berlebihan atau biasa kita kenal sebagai gerakan tambahan. Dan
mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai perawatan cedera lutut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.